Salam jumpa, hari yang baru dengan semangat yang baru di masa pandemi COVID-19, tanggal 12 Agustus 2020, kita akan belajar pelajaran IPA Biologi yang akan diajarkan oleh Ibu Baita Darmawanti SSI. Selamat belajar, tetap semangat. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Saya harap masih ya. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setiap jenis makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Apa yang dimaksud dengan bereproduksi? Yaitu usaha atau kemampuan suatu makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Yang pertama, sistem reproduksi pada tumbuhan. Ya, itu yang akan saya jelaskan pertama. Tumbuhan juga memiliki berbagai macam cara reproduksi. Ada secara vegetatif atau tidak kawin, dan ada secara generatif atau kawin. Apabila terjadi reproduksi secara vegetatif, yaitu reproduksi yang tidak perlu didahului oleh peleburan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Bagaimana itu nanti akan saya jelaskan. Sedangkan reproduksi generatif adalah reproduksi yang membutuhkan peleburan dua macam sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang pertama adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ada bermacam-macam cara lagi. Yang pertama, rizoma. Rizoma ini contohnya pada jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, dan sebagainya. Yang berikutnya, umbi lapis. Misalnya pada bawang merah, pada bunga bakung, pada bawang putih, dan lain-lain. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Umbi akar, misalnya pada singkong. Tunas, misalnya pada pisang dan tebu. Tunas adventif atau disebut juga tunas liar, misalnya pada cocor bebek, cemara, sukun, dan lain-lain. Stolon atau geragi, misalnya kebanyakan pada jenis rumput-rumputan. Ada juga pada arbei, stroberi, pegagan, rumput teki. Yang berikutnya dengan spora. Ini misalnya pada lumut dan tumbuhan paku. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa bedanya? Misalnya dengan cara rizoma tadi, pada jahe atau pada kunyit, ya. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah rizoma? Rizoma itu biasa disebut juga sebagai batang akar. Kita sebut sebagai batang karena pada rizoma terdapat mata tunas dan ada pelepah, sisa pelepah yang berwarna kecoklatan atau hitam. Jadi kalau misalnya kalian gali kunyit, lengkuas, atau jahe, biasa masih ada tersisa sisa-sisa pelepah daun. Itu menunjukkan bahwa dalam pada lengkuas ini itu adalah batang, tetapi dia berada di dalam tanah, ya. Kemudian pada bawang merah itu disebut sebagai umbi lapis karena selain berlapis-lapis, ya,
Batang utamanya adalah pada bagian dasarnya, tempat akar. Sementara yang berlapis-lapis itu adalah pelepah daun. Pelepah daun ini tempat menampung cadangan makanan. Ya, itu yang membentuk umbi. Sehingga pada bawang ini tunas akan muncul dari antara lapisan-lapisan tadi sehingga disebut umbi lapis. Berikutnya pada cocor bebek, tanaman cocor bebek. Kalian saya yakin sudah pernah lihat ya. Pada bagian ketiak daunnya itu sering muncul tunas. Makanya disebut sebagai tunas adventif atau tunas liar. Sementara pada stroberi berkembang biak dengan stolon. Stolon ini disebut juga pegagan, ya. Batangnya menjalar kemana-mana dan pada pangkal batang itu akan keluar tunas dan akar. Ini banyak pada rumput teki dan stroberi. Selanjutnya yang berkembang biak dengan spora, misalnya pada gambar ini yaitu pada lumut. Selain lumut ada juga yaitu pada tanaman paku. Oke. Selanjutnya reproduksi generatif atau seksual ini terjadi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji sudah memiliki bunga yang memiliki dalam bunga itu sudah terdapat alat kelamin. Ada yang berkelamin ganda, ada yang berkelamin tunggal. Ya. Kelamin betina adalah putik, sedangkan kelamin jantan adalah stamen atau biasa disebut juga kepala sari. Oke. Pada tumbuhan berbiji berdasarkan sumber dari serbuk sarinya, penyerbukannya terbagi atas 3 macam, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga apabila serbuk sari berasal dari bunga dari tanaman lain. Penyerbukan silang apabila penyerbukan itu berasal dari tanaman lain yang berbeda varietas. Pembuahan pada tumbuhan berbiji ini ada banyak macam prosedurnya. Pada peleburannya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tumbuhan berbiji mengalami 2 kali peleburan atau disebut juga pembuahan ganda. Setelah melakukan peleburan atau pembuahan ganda tersebut, peleburan yang pertama itu untuk membentuk embrio, sementara yang berikutnya, yang pembuahan kedua membentuk daging buah atau daging biji. Ya. Perkecambahan biji dapat terjadi apabila didukung oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya air, suhu, kemudian faktor dalam misalnya gen. Selanjutnya, tumbuhan ada yang mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Pergiliran keturunan ini ada 2 fase, yaitu fase gametofit, yaitu fase kawin, dan fase vegetatif atau fase tidak kawin. Ini biasanya terjadi pada tanaman paku, tanaman pakis.
Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, pada tanaman lumut dan pada tanaman pakis, di situ terjadi adanya pergiliran keturunan antara fase gametofit atau perkawinan dan fase vegetatif atau tanpa kawin. Fase gametofit yaitu apabila dua spora bertemu membentuk satu individu baru. Individu baru ini akan tumbuh dan menghasilkan sel gamet. Gamet jantan dan gamet betina akan bertemu menghasilkan satu sigot. Sigot ini yang akan tumbuh kembali menjadi satu individu baru yang nantinya akan menghasilkan spora. Sporanya nanti akan tumbuh lagi menghasilkan individu baru yang menghasilkan gamet. Seterusnya begitu berputar. Itu yang disebut metagenesis. Tadi saya sudah jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan dapat bertumbuh dan berkembang karena dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor dalam, yaitu faktor dari tumbuhan itu sendiri, yaitu gen. Gen ini tidak bisa diubah. Yang berikutnya adalah hormon. Hormon pertumbuhan. Semakin banyak hormon pertumbuhan yang dihasilkan, maka semakin cepat proses pertumbuhannya. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, misalnya air dan mineral, tadi sudah saya sebutkan ya, suhu, kelembapan, dan cahaya. Oke? Jadi untuk saat ini kita membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Jadi untuk materi selanjutnya kalian bisa baca dalam buku cetak kalian, dan untuk tugasnya kalian bisa lihat dalam tugas classroom. Oke, selamat belajar.